Halo gengs, balik lagi di Kentris. Redmi Note 13 Pro 5G resmi dirilis di Tiongkok beberapa bulan lalu. Meskipun Redmi Note 13 Pro 5G belum resmi dijual di pasar Indonesia, namun saya akan membahas sedikit tentang spesifikasi, fitur, harga, dan juga kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Barangkali jika ponsel ini sudah masuk di pasar Indonesia, teman-teman berminat membeli HP ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, dukung dan ikuti terus channel Kentris untuk mendapatkan update info terbaru tentang dunia teknologi, smart device, dan gadget terkini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Pertama, kita akan membahas bagian desain. Redmi Note 13 Pro 5G memiliki desain yang elegan dan modern dengan bodi yang terbuat dari kaca dan bingkai atau frame yang terbuat dari plastik. Redmi Note 13 Pro 5G memiliki dimensi yang cukup tipis dan ringan dengan ketebalan hanya 8,1 mm dengan berat yang hanya 193 gram. Lanjut ke bagian layarnya. Redmi Note 13 Pro 5G menggunakan panel AMOLED yang berukuran 6,67 inci dengan screen refresh rate 120 Hz. Resolusi layarnya juga cukup mantap gengs, 1,5K atau 1220 x 2712 pixel. Dengan kerapatan layarnya juga lumayan oke di 441 ppi dan tingkat kecerahan maksimal diperkirakan mencapai 1800 nits. Dengan refresh rate 120 Hz, membuat gerakan dan transisi terlihat sangat halus dan responsif. Layar ini juga mendukung HDR10 Plus yang membuat warna terlihat lebih hidup dan sangat kontras. Ditambah lagi, layar ini juga sudah memiliki fitur Dolby Vision. Ya, pastinya kalian akan lebih betah nonton dengan HP ini, karena bisa memberikan pengalaman menonton film dengan lebih baik, geng. Lanjut ke bagian dapur pacu. Redmi Note 13 Pro 5G memiliki chipset yang baru dan kuat, yaitu chipset Snapdragon 7S generasi 2. Chipset ini merupakan prosesor kelas menengah dengan performa yang tinggi dan hemat daya, gengs. Chipset ini memiliki CPU octa-core dengan kecepatan hingga 2,8 GHz. GPU-nya menggunakan Adreno 660 yang bisa menjalankan game dan aplikasi dengan lancar. Kapasitas RAM-nya ada 3 varian, yaitu 6, 8, dan 12 GB. Memori internalnya juga ada 3 varian, yaitu 128, 256, dan 512 GB. Yang lebih keren lagi adalah adanya tambahan slot untuk micro SD yang bisa ditambah hingga kapasitas 1 TB. Redmi Note 13 Pro 5G memiliki kamera yang canggih dan powerful. Dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan, kamera utamanya beresolusi 200 megapiksel yang dilengkapi dengan fitur OIS atau Optical Image Stabilization yang bisa menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi, gengs. Kamera ini juga bisa merekam hingga resolusi 8K yang membuat detail dan kejernihan terlihat sangat luar biasa. Kamera lainnya adalah kamera ultrawide 16 megapiksel, kamera telefoto 12 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel yang bisa memberikan efek dan sudut yang berbeda. Kamera depannya beresolusi 32 megapiksel yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan selfie dan juga video call.
Berikut ini adalah hasil pengujian kamera dari Redmi Note 13 Pro 5G. Ponsel ini memiliki fitur yang lengkap dan menarik. Beberapa fitur yang ada di HP ini adalah: yang pertama, konektivitas 5G yang membuat Anda bisa berselancar di internet dengan kecepatan yang tinggi dan stabil. Ya, meskipun di Indonesia sendiri konektivitas 5G ini masih sekedar hayalan. Ya, bukan hayalan ya, namun hanya tersedia di beberapa kota-kota besar saja. Yang kedua adalah adanya fitur NFC yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran nirkabel atau mentransfer data dengan cepat. Yang ketiga adalah electronic SIM atau eSIM ya, yang bisa digunakan untuk mengaktifkan nomor telepon tanpa perlu kartu SIM fisik. Selanjutnya, sensor sidik jari di bawah layar atau under display yang bisa digunakan untuk membuka kunci HP dengan cepat dan aman. Yang keempat adalah adanya jack audio 3,5 yang bisa digunakan untuk menyambungkan earphone atau headphone dengan kabel. Ya, walaupun sekarang banyak headphone Bluetooth, namun saya akui jika headphone yang menggunakan kabel suaranya lebih mantap, gengs. Yang terakhir adalah ponsel ini sudah tersertifikasi IP54, yang berarti ponsel ini tahan debu dan cipratan air. Cipratan ya, bukan bisa digunakan berenang, itu bukan. Jadi ini IP54. Kalau cuma kena percikan habis cuci tangan gitu masih bisa, gengs. Tapi kalau buat berenang belum bisa ya, nanti HP-nya wafat. Lanjut, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Tentu saja tidak ada HP yang sempurna, dan setiap HP pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, gengs. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 13 Pro 5G yang bisa saya rangkum. Yang pertama adalah layar AMOLED yang besar, tajam dan responsif, kamera yang berkualitas tinggi dan bisa merekam video hingga 8K, chipset yang kuat dan hemat daya, memori yang besar dan cepat, fitur yang lengkap dan menarik, hingga harganya yang cukup terjangkau. Untuk kekurangannya adalah ponsel ini belum resmi dijual di pasar Indonesia. Bodi yang terbuat dari plastik yang menurut saya kurang premium dan rentan tergores. Baterainya yang kurang awet, karena layar dan kamera ini memakan banyak daya. Yang terakhir adalah tidak memiliki fitur stereo speaker. Ya, seharusnya untuk HP sekelas harga 4-6 jutaan rata-rata sudah menggunakan speaker stereo, tapi di Redmi Note 13 Pro 5G belum menggunakan speaker stereo atau masih menggunakan mono speaker. Redmi Note 13 Pro 5G memiliki harga yang cukup terjangkau, mengingat spesifikasi dan fitur yang ditawarkan. Harga HP ini berkisar antara 4 juta hingga 6 jutaan, tergantung pada varian RAM dan memori internalnya, gengs. Namun nampaknya kalian harus sedikit bersabar, karena HP ini belum resmi masuk di Indonesia, dan baru dirilis di Tiongkok pada September 2023. Jika kalian tertarik dan ingin membeli HP ini, kalian harus menunggu sampai HP ini masuk dulu ke pasar Indonesia, gengs. Atau kalian bisa membeli melalui situs online yang menjual barang-barang impor.
Nah, itulah ulasan lengkap tentang Redmi Note 13 Pro 5G. Apakah Anda tertarik untuk membeli HP ini? Atau Anda lebih suka HP yang lain? Silahkan tulis komentar kalian di bawah video ini, gengs. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf sekali jika masih banyak kekurangan dari video ini, gengs. Sampai berjumpa di next video dari Kenteris.